Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan materi pada pokok bahasan relasi dan fungsi. Kompetensi dasar pada bab ini adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi untuk menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Pengalaman belajar yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, menyatakan fungsi dengan diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus. Dan yang keempat, menyusun tabel berisi hubungan antara anggota, daerah asal, dan nilai fungsinya. Dan yang kelima, menggambar grafik fungsi pada bidang koordinat Cartesius. Kita lanjut di materi relasi. Pengertian dari relasi. Arti kata dari relasi adalah hubungan. Perhatikan contoh, 4 orang anak yaitu Rian, Dria, Rian, Reni, dan Revi memilih jenis musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh sebagai berikut. Rian dan Ria memilih musik pop. Ria, Rian, dan Reni memilih musik country. Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz. Jika A adalah himpunan nama orang, yaitu Rian, Ria, Reni, dan Revi, dan himpunan B adalah jenis musik pop, country, dan jazz, maka relasi antara A dan B itu bisa kita tuliskan dalam bentuk diagram panah. Ini adalah salah satu contoh diagram panah. Kita tuliskan anggotanya A, Ria, Rian, Reni, dan Revi. Kemudian himpunan B, pop, country, dan jazz. Kemudian Rian, dari data tadi dikatakan bahwa Ria menyukai pop dan country. Jadi hubungkan antara Ria dan pop dan Ria dan country. Rian ini menyukai ketiganya. Berarti ada hubungan dari Rian ke 3 jenis musik. Kemudian Reni hanya menyukai country dan jazz. Jadi kita hubungkan dengan tanda panah dari Reni ke country dan jazz. Kemudian Revi hanya menyukai musik jazz. Berarti Revi tanda panahnya hanya ke jazz. Ini adalah salah satu contoh penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Relasinya adalah relasi menyukai, atau hubungan antara A dan B adalah hubungan kesukaan. Pada relasi dari A dan B, saya ulangi, pada relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut, masing-masing anggota A dapat dipasangkan dengan satu
atau beberapa anggota himpunan B. Bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi, relasi adalah suatu aturan pemasangan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Aturannya bisa lebih dari kegemaran mata pelajaran yang disukai, atau bisa saja kurang dari, faktor dari, dan sebagainya. Itu jenis-jenis relasi. Kita lanjut. Menyatakan relasi. Menyatakan relasi atau menyajikan relasi itu ada 3 bentuk. Ya, relasi antara dua himpunan yang ditentukan dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama diagram panah, seperti yang tadi itu adalah diagram panah. Kemudian yang kedua diagram Kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Jadi penyajian relasi, penulisan relasi itu bisa dituliskan dalam 3 bentuk. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram Kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Contoh diagram panah. Misalkan antara himpunan A itu anggotanya Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Dan himpunan B adalah voli, basket, dan tenis. Terdapat relasinya adalah gemar bermain. Anggota himpunan A yang berrelasi dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan arah panah. Ya. Aldi ini gemar bermain voli. Ya. Aldi, kalau kita lihat gambarnya di sini, Aldi gemar bermain voli. Kemudian Siva, tanda panah ke voli dan Siva, berarti Siva ini gemar bermain basket dan Siva gemar bermain voli. Kemudian Nadia gemar bermain voli, gemar bermain basket, dan gemar bermain tenis. Sedangkan Dani hanya gemar bermain tenis. Baik. Contoh. Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P yang anggotanya 2, 3, 4 ke himpunan Q 1, 2, 4, 6. Dinyatakan dengan diagram panah. Jadi ada 2 himpunan yang diberikan, yaitu himpunan P 2, 3, 4 ke himpunan Q 1, 2, 4, 6. Kemudian kita disuruh membuat relasi hubungan antara P dan Q dan dinyatakan dalam diagram panah. Jadi ada 2 pertanyaannya di sini. Yang pertama buat hubungan, buat relasi dulu, kemudian setelah itu buat diagram panahnya. Baik, di antara P dan Q ini bisa kita buat beberapa macam relasi. Bisa relasinya kurang dari, berarti bisa kalau kita ambil relasi kurang dari berarti 2 kita hubungkan dengan 4. Kenapa? Karena 2 kurang dari 4. Kemudian hubungkan lagi 2 ke 6. Jadi kalau kita ambil relasi kurang dari berarti 2 ke 4, 2 ke 6. Kemudian 3 ke 4, 3 ke 6. Kemudian 4 ke 6. Ya. Contoh lain. Jawabannya, ini salah satu alternatif jawaban. Bagian A, ya, relasi yang dibuat adalah relasi lebih dari. Relasi lebih dari. Jadi untuk menjawab soal ini, yang pertama buat dulu relasinya, lebih dari kah, kurang dari, faktor dari. Ya, kemudian gambarkan 2 kurva tertutup. Ini
Gambarkan dua kurva tertutup, lingkaran tertutup, lingkaran satu, kemudian ini dua, kemudian berikan nama P dan Q. Selanjutnya tuliskan anggota-anggotanya himpunan P di dalamnya 2, 3, 4 dan anggotanya himpunan Q 1, 2, 4, 6. Selanjutnya setiap anggota diberikan titik. Ya, kemudian kita lihat relasinya adalah lebih dari. Kita hubungkan yang lebih dari. Sekarang 2 apakah lebih dari 1? Jawabannya iya. Berarti kita harus memberikan tanda panah dari 2 ke 1. 2 apakah lebih dari 2? Jawabannya tidak. Maka tidak boleh ada tanda panah dari 2 ke 2. Kalau relasinya lebih dari. 2 lebih dari 4, jawabannya tidak. 2 apakah lebih dari 6? Jawabannya tidak. Makanya 2 itu tanda panahnya hanya ke 1. Kemudian 3. 3 apakah lebih dari 1? Jawabannya iya. Makanya tanda panah. 3 apakah lebih dari 2? Jawabannya iya. 3 apakah lebih dari 4? Jawabannya tidak. Maka tidak boleh ada tanda panah dari 3 ke 4. Kemudian kita lanjut 4. 4 apakah lebih dari 1? Jawabannya iya. Maka kita berikan tanda panah. 3, 4 lebih dari 2. 4 tidak lebih dari 4. Maka tidak ada tanda panah dari 4 ke 4. Dan 4 tidak lebih dari 6. Maka tidak ada tanda panah dari 4 ke 6. Bagian B yang kedua kurang dari. Ya, kita hubungkan anggotanya himpunan B yang kurang dari anggotanya himpunan V. 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 6. 3 kurang dari 4. 3 kurang dari 6. 4 kurang dari 6. Itu penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Yang ketiga, faktor dari. Faktor dari ini 2 faktor dari 2. Artinya faktor dari itu yang membagi. 2 bisa membagi habis 2. 2 bisa membagi 4. 2 bisa membagi 6. 3 tidak bisa membagi 1. 3 tidak bisa membagi 2. 3 bisa membagi 6. Makanya ada tanda panah dari 3 ke 6. Kemudian 4 bisa membagi 4. 4 bisa membagi 4. 4 bagi 4 kan 1. Jadi ada tanda panah dari 4 ke 4. 4 tidak bisa membagi habis 6. 6 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1,1 dan ada sisanya. Ya. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Nanti kita lanjut pada menyajikan relasi dalam bentuk diagram Cartesius dan himpunan pasangan berurutan. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.